الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا، طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. وبالفتح يا فتاح عزيز ذكرهما، وبالعلم النور يا علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين. دستور dari syukur ala sabilin niyati bihi ankum, fahsyara fanada faqala wa idha tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid daraini amin. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun wa 'alal ma'mumi an yanwiyal ihtimama dunal imam wa yajuzu an ya'tamal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiqi aw kama qala. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat sehat, nikmat afiat. Nikmat yang paling besar adalah kita diberikan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keislaman dan ditolong oleh Allah kita dapat berbuat taat amal ibadah. Terlebih khusus pada saat ini kita berhadir di majelis ilmu dan majelis amaliyah, insyaallah mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam seluruh tercurah dan terlimpah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, penduduk bila-bila yang qiyamah. Sebelum kita melanjutkan kajian fikih kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menemui malam nisfu Sya'ban, yang mana malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu malam yang mustajab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalaman malam nisfu Sya'ban akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita, mulai sembahyang maghrib sampai ke subuh. Nah, menurut para ahli falak Nahdlatul Ulama, hidup sehari semalam hari Arba. Nah, berarti malam nisfu Sya'ban berarti malam Arba juga. Ya kalau ini bila sehari Arba berarti malam Arba ialah Arba Kamis Jumat Sabtu Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu. Nah, ya kalau 15. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu doa kita tuh dikabulkan oleh Allah. Jadi banyak berdoa, manfaatkan khusus malam nisfu Sya'ban itu. Kalau perlu dihendil semua gawian-gawian yang lain. Kalau bisa malam nisfu Sya'ban itu jangan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Memanfaatkan kita berdoa kepada Allah, karena berdoa itu adalah rohnya ibadah kita dan roh kehidupan kita. Bila kita kada berdoa, kita hidup nih bagawi aja, maka begawi kita tuh kada ada rohnya. Seakan-akan kita begawi itu kita yang kuasa, seakan kita begawi itu kita yang kuat, kita yang hebat semuaan. Tetapi lupa kita bahwa di balik pekerjaan kita itu ada Allah yang menolong kita. Nah, jadi kita malam nisfu Sya'ban itu gunakan berdoa. Selain doa dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia tuh diampuni oleh Allah taala tuh minta ampun. Nah,
Cuman ada beberapa kriteria yang kadang mendapatkan keampunannya malam itu tuh. Nah, orang bertahan diampuni oleh Allah. Namun ada beberapa 6 kada diampuni. Nah, diantaranya orang yang durhaka lawan orang tua. Nah, jadi bila kita ada bisikitan yang masih hidup, minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, bakti lawan kuitan. Karena kayak apa aja kita berdoa, namun kadang minta ampun lawan kuitan, namun kuitan kadang maaf lawan kita terkecualikan gitu. Nah, orang seberapaan diampuni seluruh dunia, kita tinggal. Nah, jangankan itu di dunia kita tinggal, salah kita tuh ya kalau orang berbagi nasi kita ada dapat salah. Orang berbagi nasi kita ada dapat salah. Sama tuh orang Allah berbagi keampunan, kita ada dapat keampunan karena kita durhaka lawan kita. Dan termasuk pergi diantaranya nang kada dapat keampunan itu nang kada barawaan bahualan. Nah, jadi kita berada di sini tak perlu nih majelis akan datang lewat dan nispo ya kalah. Nah, jadi barilaan ulun sakeluarga minta ampun, minta maaf, minta ridha lawan pian beradaan. Nang orang lebihnya minta maaf nang duduk sasak, nang panas. nang tak keluar kadang muat minta maaf ya lah. Doakan yang mudahan duitnya ada kok enggak nali. Amin. Kalau kabul kena orang dikusahkan. Kalau mikrofonnya kah masih nang karotot kene nah. Mudah naik kena tahu aja Allah Taala kalau menghendaki itu mudah aja kita berdoa dan bersabar seperti itu. Nah, itu ada upil itu kinomnya kopinya. Sambil santai aja kita sambil ada hal bertakon sambil silahkan acung tangan. Kita majelis ilmu tuh majelis bebas bertanya, jangan malu bertanya, bebas bertanya. Jadi jangan hanya mendengarkan ulun membacakan. Jadi bila ada sesuatu yang pian rasa jenggal, rasa kada paham, rasa apa silakan pian bertanya sambil. Nah, jadi jadinya kada ampunan itu nang kada barawaan. Jadi kita bermaafan beradaan alas lah. Nah, yang ketiga yang kada dapat keampunan adalah orang yang mabuk-mabukan. Tapi kita ada bangga alhamdulillah karena kada. Yang keempat diantaranya lagi yang kada dapat keampunan adalah kita mempercayai dukun. Nah, jangan lagi kita mempercayai dukun. Percaya lawan Allah. Baik dan buruk nasib manusia itu Allah yang memberi, Allah yang menentukan, bukan dukun. Kalau pengimbah gara-gara berdukun lalu sukses usaha, nah itu kada diampuni oleh Allah. Karena orang yang percaya lawan dukun itu 40 hari 40 malam amal ibadah kita itu ditolak oleh Allah. Nah, karena percaya lawan dukun, jadi kita jangan percaya lawan dukun, tapi dari dukun kita nilai. Nah, yang kelima adalah syirik dengan Allah, menduakan Allah. Nah, syirik menyembah selain Allah, termasuk lain itu rasa seorang harap padahal rahmat Allah Taala, meniadakan perbuatan Tuhan. Nah, ya itu. Atau menduakan perbuatan Tuhan, aku juga banyak aja jadi baik-baiknya semalam tuh ya kau ada kamu pada mau tuh ya. Nah, ya itu. Jadi itu adalah semata rahmat dari Allah. Kita mempupuk, kita merumput, kita mahalat, itu hanya ikhtiar kita. Dan ikhtiar kita itu pada memberi berkah, semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di dunia ini semua dinaungi oleh rahmat Allah. Jangannya kada dinaungi oleh rahmat Allah, kita ini sudah bakalahian beradaan. Kada dinang nyamannya ada. Semua kita ini adalah dinaungi oleh rahmat Allah. Berapa? Satu aja itu rahmat Allah dianggap.
ke dunia ini lah sebutin dia nang kita ambil semua barataan kita ini dapat rahmat Allah yang kita harapkan. Nah jadi jangan sampai kita mensekutukan Allah. Nah jadi itu malam nisfu Sa'ban termasuk nang kada barawaan lah, barawaannya lagi kita pada barawaan tuh boleh 3 hari aja, lebih dari 3 hari jangan lagi barawaan aja. Pagi lawan laki kada barawaan gini kasihan itu berantauan laki guguling awan lagi goreng. Jangan kada barawaan, minta ampun abah nyala aku minta maaf jangan laki jalan nyala sama-sama kedoanya lah. Jadi nalaki minta ampun nang bini minta ampun sama-sama. Kenapa? Karena kita ini banyak kewajiban kita tuh nang kada kawa kita tuh melaksanakan dengan laki dengan bini dengan laki banyak ini kita akui ya bertahan. Maka oleh karena itu jangan sampai bini mengharap laki penuh, laki mengharap bini penuh, jangan. Karena kita sama-sama punya kekurangan. Kadang kala kita berharap lawan laki kita tuh penuh segera harus mampu kayak ini, harus kawa kayak ini, harus kawa kayak ini, kada mungkin. Karena laki juga manusia. Lakian kita juga kada kawa juga berharap penuh lawan binian supaya bini melayani lawan laki bini kawa juga. Karena binian juga manusia. Nah solusinya saling memahami, saling menerima kekurangan masing-masing. Ini bila saling memahami itu nyaman pian. Bila sama-sama pada paham itu nyaman, ranai aja. Bila sama pada paham tuh. Tapi bila yang ada paham, ya nang apa tak pusang tak. Nah karena kada paham. Dan jangan kita menuntut lebih dengan pasangan kita. Nah itu malam nisfu Sa'ban. Jadi kita banyak berdoa. Jadi malam nisfu Sa'ban itu mungkin ada bagus tulisan. Bagus malam nisfu Sa'ban itu menulis tulisan Bismillahirrahmanirrahim 100 kali tulis di kertas. Kesan apa aja? Barang lagi kesan apakah? Nah, jangan bertendung kita. Nggak aja membahasnya tenang. Punya fadilat banyak mbah sembah yang nisfu Sa'ban beri ke rumah tulis Bismillahirrahmanirrahim 100 kali menulis bismillahnya tuh 100 buting karena kesan syarat dagang aja kesan syarat apakah barang aja gitu tenang gitu tenang. Cuman jangan lupa membaca lain lah. Yang paling utama tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Berapa? 2375 puja arwah guru Padang 2400 orang Salawi. Arwah guru Padang marin arwah guru 2400 orang Salawi. Ini ngalihnya tuh mang orangnya tuh kayak apa? Sudah baca 2400 kurangnya Salawi. Mang orangnya kayak apa sih sudah terbaca 2400 mang orangnya itu ada intinya 2375. Itu sebesar apapun masalah kita, bila kita membaca itu insya Allah ada jalan keluarnya. Itu sebabnya apa? Asbabul urud, asbabul nuzul itu Nabiullah Yunus. Nah Nabi Yunus ini berdakwah, bacaan, makaranya jarang membimbing umat lah kayak itu. Nah, cuman umatnya nih mucil, kada denang pasiennya. Sadang dari didakwahi cara ini, cara ibadah tuh mulai berceramah, baku ciak, diberi makan, diberi minum, diberi duit, diberi bini, tetap kata pasien. Model menyarah Nabi Yunus nih, lari aja sudah. Nah, padahal kada boleh lari dalam hukum agama menyarah berdakwah tetap. Nah, lalu lari sini keluar dari kampung sudah, kampung untuk pada pasien di BKP lebih jauh sudah, kadang sudah pun nasihati kada demasinya. Nah, buat belasin di kapal, merantau ada deh kan. Nah, akhirnya benar jadi
di kapal ternyata kapal itu banyak penumpangnya sehingga kapal itu tenggelam berdaya terak abut ya kapalan berdaan sehingga di dalam situ ada nang model semacam orang kasyaf lah, ada dukun atau apa orang tahu ini kayaknya badai ini bukan badai biasa, bukan angin depan biasa, kayaknya di dalam sini ada orang nang berdosa bahasa kitanya itu nah orang nang maksiat yuk siapa nang berdosa yuk keluar kayak apa kalau pada laut di dalam akunnya. Jadi menurut ramalan itu harus ada seikung nang keluar pada kapal ini orangnya karena ada dalam akunnya selamat bertahan. Lalu diundi itu nih sakapalan kayak di rumah diundi serumahan nih si anak-anak itu keluar undi sekali keluar siapa Yunus bin Matta Yunus keluar paksa dia burakan ke sungai sudah perjanjian sudah Mbah lempar Nabi Yunus ke laut sudah kapal itu selamat nah damai nah berarti juga Yunus yang berdosa nah setelah di sungai di laut berkunjung beberapa kapakan langsung datang ikan lontrok menyambar bulat langsung. Nah lalu di dalam perut ikan nun. Nah disitulah Nabi Yunus ini dengan kuasa Allah Ta'ala tidak hidup karena iwaknya genal parutnya tuh genal kira-kira jaka mereka rumah ada besok iwaknya main apa sih dan mungkin kawa parut genal cuma tetap air oksigen ada berapa tahun ada yang mendapatkan puluhan tahun ada yang mendapatkan 40 tahun ada ratusan tahun riwayatnya tuh di dalam perut itu angka ini aja Yunus kayak apa ini hidup ini keluar kayak apa lalu disitulah hidayah dari Allah lalu sidin beristighfar aku ini banyak dosa aku ini lari dari tanggung jawab berdakwah padahal berdakwah tuh gawian tuh karena menyarah nih lawan nang umat nang di pada ini kena pasian nah itu pun dianggap zalim seperti itu. Nah kalau di situ Nabi Yunus membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin baca sidin artinya bahasa kita ya Allah ulun ampun ulun minta ampun ulun zalim ulun salah itu aja artinya bahasa ringkasnya tak supaya biar ingat menang di sepanjangnya la ilaha illa anta tiada ada Tuhan selain engkau subhanaka maha suci engkau ini bahasanya aku kuntu minaz zalimin aku orang yang zalim supaya singkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin di mulut di hati kita ya Allah ulun zalim ulun akui ulun zalim ulun akui ulun salah ulun akui ulun berdosa sampai sudah membaca 2375 kali ya nang diluwak oleh waktu nah lalu tak keluar itu kisahnya nah jadi bagi kita rahasianya kita dalam kehidupan ini kan macam-macam yang kita alami ya kalau mulai nikmat mulai musibah mulai ujian mulai cobaan di diri ujian di anak, ujian di laki, ujian di bini, ujian di dangsanak, ujian jiran tetangga, macam-macam itu mana kita beda. Kada hitungan ada dari ujian. Nah supaya kita keluar dari masalah itu, perbanyakilah membaca tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Paling kadang malam nisfu Sya'ban itu paling kadang lah. Nah harian bagus itu adalah wiridan 100 kali sehari 100 kali sehari tasbih di mana duduk la ilaha illa ya Allah pokoknya intinya mengaku ya Allah ulun zalim ulun berdosa ulun minta ampun itu nah di hati itu menangis lawan Allah Ta'ala nah, setiap hari itu karena kita memang banyak dosa lawan anak dosa lawan laki dosa lawan kuitan kada pun melayani kada pun mengabdi ada pula berbakti dan sebagainya masing-masing lalu minta ampun kepada Allah seperti itu.
Nah itu malam nisfu Sya'ban. Menyakawa dalam baca itu. Menyakada kawa juga. Soalnya 2000 panjang ya oleh. Sejam 2 jam duduk yang bisa teguring tuh. Talapas tasbih. Mana hinggirnya tadi jer. Biasa pulang mulai satu. Asikan 100 200 kubur pulang. Mana tadi hinggirnya. Menyakada kawa juga sekurang-kurangnya menghidupakannya isya berjamaah dan subuh berjamaah sekurang-kurangnya atau isya berjamaah mulai maghrib telah maghrib isya dan subuh itu sekurang-kurangnya atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nambah makanan itu ada wajib. Ini dipikirkan makanannya bertanding makanan, kami kan mengawah, kami masih buka saja. Kami masih goreng, aduh. Ini nih ya nyata amaliyahnya makanannya tuh kasar aja. Kalau panganakan nasi goreng tuh terharap pada nang bubur ambon, ada juga. Atau nak ada makanan, ada juga. Nah iya tuh sembahyangnya digawi. Nah, maghrib berjamaah, sholat maghrib, besok sholat hajat. Barang aja nama kak, menyakawa tasbih bang digawi itulah. Sembahyang hajat tuh apa aja malam-malam apabila tasbih itu abang sorangan misalnya digawi. Kenapa? Karena lawas. Karena asikan masyarakat benar-benar. Oh mamo aja. Banyak mengurak aja. Ayo ya Pak. Menyinggai laki wajib sembahyang tasbih sunat parai pulang. Entah parai pulang. Mulai pulang salli sunat tasbih. Ini anak kami jangan laki. Misalnya itulah sorangan. Tapi kalau berjamaah ada yang diompati. Nah, berjamaah ada diompati. Jadi sembahyang berjamaah. Tasbih 4 rakaat. Rakaat pertama 75 tasbihnya. Mbak usalli Allahu akbar. Allahu akbar wajah sampai habis subhanallah. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mana panjang sambungi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mana panjang ada di panjang ada kena handap kan. Biasanya kalau jumlah panjang bang panjang tuh banyak pahalanya. Itu nah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali tak yang 15 Penyebab imam anda dengarkan imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Baca pulang 10. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Nah, sarawih sudah. Lalu rukuk. Kata baca Subhana Rabbiyal Azim, kata baca. Imbang Subhana Rabbiyal Azim 3 kali itu. Baca lagi tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Boleh ya tangan bergerak metongnya Bapak. Jadi ini nah. Asal jangan pakai itu hado. Mau jadi Bapak. Nah, Bapak. Nah, karena ini gerak kecil. Ada Bapak jadi bergerak metong hado. Nah, Bapak. Boleh ya. Jangan medih kawan. Melihat kawan dia kena tangannya gerak. Asa puluh deli aja. Aku lima aja. Jangan menghindar ke kawan. Boleh kasih Ihdina sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd juga. Hanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Rukuk Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Tetap baca itu. Nah, 3 kali hanya subhanallah alhamdulillah. Sami Allah duduk dalam 2 sujud. Rabbil fili warhamni wajurni warzuqni warfa'ni wahdini
wa'afini wa'afani hanya subhanallah alhamdulillah. Nah sujud pulang itu juga baca lagi tasbih 10 kali. Nah lalu setelah itu langsung berdiri rakaat kedua. Nah rakaat itu 75 totalnya. Nah, misalnya 15 tuh harus sampai 15 membaca ngarang delay ada awal gigi palsu ada kayak orang Allah kata orang subhanallah misalnya hanya 10 imam rokok kedah Allah 4 tapi kayaknya sebelum di manakah di sujud terakhir kayak di manakah di situ menambah boleh kirain. Nah pokoknya yang penting sarakaat itu 150 175. Nah 75 2 rakaat 150 4 rakaat 300 tasbihnya. Sebab ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, laksanakanlah jasidin sembahyang tasbih itu among kawas saben malam. Nggak bisa orang nih. Nah, mau kada kawas saben malam seminggu sekali. Kada kawas seminggu sekali, sebulan sekali. Kada kawas sebulan sekali, setahun sekali. Ya namanya sebentar deh. Apa pada kedua juga selama sekali seumur hidup barang sekali. Ada yang keringanan seumur hidup sekali. Nah, cuma bila nasab yang tasbih pian harus langkat dulu peramuan. Apa peramuan? Ramuan yang utama adalah obat nyamuk. Ya kalau tak, mbah pada obat nyamuk enak. Bisa batal sampai yang apa nggak berkikih nah pangkat betis nah mau ngombah nah mau kanak baik kamu salah dalam hanyar musia salah dalam sudah 3 hari kada bertapas mau ngombah nyamuk aromanya kasubelah nah itu nah itu jadi hati-hati gitu jadi nah itu aja. Jadi harus ada rambahnya siap. Makanya kita rencanakan sembahyang itu sampai itu sembahyang tasbihnya itu. Hanya kita sembahyang hajat pulang. Nah, sembahyang hajat itu nyaman aja. Ya kursi dan amanah Rasul sujud. Nah di situlah kita berdoa Allah mau sujud tuh hendak apa minta di situ semua. Hendak apa minta. Salni doa ya Allah Taala. Pinta kepadaku akan aku beri. Nah, jangan kada meminta. Tampul Tuhan membuka pintu. Siapa nak hendak, ayolah kasih. Nah, makanya kita kada minta dulu bahasa nyawani jalan kalau sombongnya. Untuk beri sudah kada hendak nyawani. Kurang apa menyawa telah. Makanya bahasa guru beri. Bila kada hakun berdoa itu sini orang sombong. Bila kada hakun berdoa itu orang sombong. Jadi tanda kita kada sombong, kita tuh berdoa. Berdoa itu dalam hati. Nak sembahyang tak? Atau kada sembahyang kah berdoa juga gitu. Doa itu bahasa apakah? Allah tuh Maha tahu. Hendak nak makah sampai. Ya Allah ulang tak duit 1 miliar sampai. Aduh susupan Allah Taala. Ada susupan ini kan saya bisa nak bajak 1 miliar apa ini dosa kena jangan misalnya misal sampai terjadi berdoa Allah Taala ya Allah ulang nak laki ulun sihat ulang nak laki ulun gagah kayak bahari kadang-kadang ulun laki gagah bahari doakan tak ada jadi norma dari jamu misalnya sebabnya itu Allah Taala. Anak indazanni abdi bi apa tergantung sangka hambaku ya Allah Ta'ala. Sama kita minta duit, minta tenang, minta sugih, minta banyak duit lah itu kan. Tetap minta Allah Ta'ala, jangan kada minta, jangan. Dimana jalannya aja. Berhubungan orang ini tujuan dan ini jangan. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Allah itu kuasa.
Itu rahasia Allah. Kayak caranya Allah itu jangan dihitung, jangan dicari. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khuluqi. Jangan dipikirkan perbuatanku. Nah, Allah Ta'ala yang penting berdoa. Jalannya itu Allah kita lakukan nanti kayak itu rahasia Allah Ta'ala. Tanpa sifat intan hati nanti jalan. Jatuh intan. Dipak aku banget. Maksudnya berlian gitu, berlian pulang jalan. Misalnya, itu barang itu sebagai contoh saja. Itu rahasia Allah Ta'ala. Jadi kita meminta itu tetap. Jangan ada di otak kita ini kada mungkin itu jangan. Jangan ada rasa kada mungkin, ya, rasa awam. Jangan. Itu ujian tauhid kita, ujian keyakinan kita dengan Allah. Bukankah dalam ilmu tauhid kita Allah itu qudrat, iradat, qudratun, iradatun, sam'un, basar. Ya, Allah itu qudrat dan iradat, dan maha mendengar dan maha melihat. Tahu, mendengar Tuhan. Nah, Allah mengabulkannya itu apabila itu rahasia Allah Ta'ala juga. Ada kita ini, kita hendak ini, itu jangan masalah. Ya Allah, ya Allah sudah kudu hendak itu ya Allah kabulkan. Hendak makan ini kayak orang tunah, hendak kudu ini, itu kita. Allah kalau diatur, fa'alul lima yurid. Allah tuh memperbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, kita hanya berdoa. Nah, jadi doa dan Allah Ta'ala minta. Ya, kisah guru bahari, kisah apa guru tuh. Kami contoh jelas, cuma jangan dituruti. Yang dituruti baiknya aja. Contohnya kayaknya waktu di sekongkol di Sidin, sambil yang disebut saban kalau berdoa, ya Allah ini dibimbing berdoanya tuh kan, kayak orang rajin juga tuh. Cuma kan mesti pengen mengikuti ulun. Mana-manakah? Kan ulun mencontohkan kayak itu, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku, anak yang empati kadang-kadang dengan masing-masing gitu kan. Nah, jadi dia Sidin ada di antara jamaah Sidin tuh bahari rancak tuh ada Sidin. Bila malam nisfu kan Yasin pertama dengan niat minta panjangkan umur, Yasin kedua dengan niat murahkan rezeki, Yasin ketiga minta niat tetapkan iman dan sebagainya. Lain-lain niatnya tuh. Nah, ada nang jemaah ini Sidin, ada nang pertama niatnya apa? Ya Allah hendak bagi guru. Berkat surah Yasin. Kira nang kedua udah pulang. Dibimbing nang ini, pintanya ya Allah hendak bagi guru. Berkat surah Yasin. Nang ketiga itu pulang. Ya Allah hendak bagi guru. Berkat surah Yasin. Akhirnya tak kawinan orang gurunya. Ya salah satu bini Sidin tuh. Tapi ini jangan dituruti. Ya salah satu sih mengisahkan ke bahari. Sudah tak kawin ya berkisah. Ulunnya betul-betul pasti itu nak kawinan Sidin. Nah kayak itu. Nah artinya doa makbul. Itu sebagai contoh. Nah jadi kita kata juga, nah kita pintaran Allah tuh harus jelas kayak itu. Nah minta rezekinya itu jelas apa kayak itu kan. Minta ini dan itu seperti itu. Itu malam nisfu Sya'ban. Ya kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Sembahyang berjamaah itu sunat muakkad. Nah, termasuk sembahyang berjamaah malam nisfu Sya'ban. Wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal itimama dunal imam. Dan atas makmum itu dia berniat menjadi makmum bukan menjadi imam. Jadi nah ianya tuh berniat kita jangan berniat. Amun imam tuh ibaratnya kada berniat jadi imam kada apa-apa. Kita ada orang yang di belakang tak aja. Nah, jadi nang di belakangnya artinya aku umpat. Si imamnya andainya kada berniat jadi imam tetap sudah biasa jadi imam. Kalau mau merubah nggak digawe orang saya apa jadi imam dosa. Nah, jadi yang penting makmumnya kan.
Jadi bila kita bahas berimaman, orang orang kada dikenal hanya datang gawir di bahu. Itu bila sesama jenis. Mengkalanggar orang gawir imam. Nah, orang gawir lagi ikut ini. Itu memang sepantar gitu. Yang penting benar jadi makmum lah. Wa yajuzu ayatamal hurru bil abdi wal baligh bil murahiqi, dan harus menjadi makmum dan harus mengimami oleh orang yang merdeka dengan yang budak. Jadi bila jadi budak itu kalau boleh jadi imam, yang harus jadi makmum. Yang jadi imam adalah merdeka. Tapi kena kada lagi bang bahasa merdeka lah. Wal balighu bil murahiq, dan orang yang balik bagi yang belum yang balik. Nah jadi yang jadi imam itu nang balik. Nah ya. Syarat jadi imam itu biarnya fasih, belum balik kedusah dulu. Kecuali kada ada lagi lain. Nang balik ke dan nampak sihnya, nang kada balik. Anda jadi imam boleh saja juga. Anda jadi imam boleh, walaupun yang kada balik. Gitu, nah. Anda yang lain itu salah benar. Maksud salah benar tuh, ya takut dari itu tuh. Bujur nang sikap anak bacaan berdoa. Ada kawan sikap anaknya sekolah. Abahnya ada sekolah, ya kalau kalau bapaknya jangan, ikan belakang aja nak abah jadi imam, bacaan luput, jangan, sudah mesti, walaupun anak kita boleh jadi imam, walaupun abahnya balik, tapi abahnya kada fasih, misalnya kada bagus bacaan, nah, seperti itu. Jadi yang jadi imam itu diutamakan adalah orang yang qari. Nah, ada yang qari itu nanta bagus bacaannya. Dan memadahkan bagus tuh orang tahu di bagus. Jangan memadahkan bagus nang kita kada tahu di bagus. Nangaran bahasa nyata lah kayak tukang tuh ahli. Nama madahkan tukang tuh ahli harus tukang juga. Punya si itu diselihai aja. Si tukang juga madahkannya tuh ahli. Pian pemasakan. Sia masak dengan habang, pian pemasakan mas habang juga. Lalu itu mau mas habang, pian rasanya nyaman besar harap nih jadi orang nih dengan habangnya. Karena pian harap juga dengan habang. Amun nggak tahu dengan habangannya, maksudnya harap dengan pian aja. Pada saat udah tahu dia artinya, kan ada pas gitu tuh. Nah sama dengan wali. Nah wali orang itu jadi wali, nama adahkan wali itu kecuali wali juga baru sah lah orang itu jadi wali. Amun kita nak awalnya, madahkan sidin wali luput. Di mana dasarnya kita kada tahu. Nah jadi orang wali itu mengetahui sidin wali itu harus nang wali juga nang memadahkan sidin tua wali. Nah sama dengan bacaan imam tadi harus qari. Nah nama tahu yang qarinya itu adalah orang nang qari juga. Ada qari itu bagus bacaannya. Andai bagus bacaannya sama, maka yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak hafalannya tuh si A hafal 5 juz, si B hafal 3 juz, nah 5 juz itu didahulukan jadi imam. Belinya sama nih, sama juga hafalannya, suaranya bagus, hafalannya sama pada 5 juz, atau sama pada 5 khatam. Siapa nang jadi nang ta'alim ilmu fikihnya, sama alimnya juga, sekolahnya sama. Nah, maka dicari siapa nang banyak bininya. Nang bini 2, nang bini 1. Nang bini 2 lebih abdah daripada nang bini 1. Amunnya bujang nang bebini abdah nang bebini dahulu jadi imam. Andai sama kayak itu tuh. Nah, nang bebini dahulu pada nang bujang. Kenapa? Kan orang bebini balaki itu pahalanya benar-benar 1 dibalas 60 kali lipat. Karena orang balik ke bebin itu budanya genal. Ya anak sampai yang subuh ke masjid, bawa ya bangun, mana aja anak sampai yang subuh dingin, bisa gini. Waduh ini di rumah lagi hujan. Ayo berat kalau hujannya lah. Coba nang bujang, siapa mana ate. Nah itulah bedanya tuh salah satu
contohnya. Jadi orang nang balik ke bibin itu lebih abdal daripada orang nang kada balik dan kada bibini. Nah, bila jadi imam. Bila bibinian sama dengan bibinian. Bibinian jadi imam, makmumnya bibinian juga. Jangan masing-masing. Ini sembahyang bibinian masing-masing. Sini Allah Akbar, sini Allah Akbar. Maka sembahyangnya sama. Biasakan berjamaah. Nah, mahir berjamaah kalau lawan lalakian. Padahal bibinian sama binian boleh berjamaah. Siapa di antara kan ada kawannya kita, si Ani terbagus suaranya, terkasih mungkin suruhnya jadi imam. Bila terkasih itu jangan dapat disuruh, terkasih dia bacaan disuruh jadi imam. Sembahyang berjamaah, rapatakan sapunya, jangan dibuncul sana, dibuncul sini. Seko hanya datang di sini, seko hanya datang di sini, malah seko hanya datang di sini, jangan. Jadi bila jamaah itu di mana nang kosong, isi di situ. Nama kosong sih, kecuali hibak sudah seberes, hanya ke belakang. Hibak pulang, hanya ke belakang. Ini ada belum hibak di muka, di belakang pulang mau lasak. Nah, lalu di situ lalu disebut dengan bercerai-berai. Maka bila bercerai-berai itu, maka iblis datang. Di zaman Rasulullah pernah Rasulullah melihat iblis genarnya kayak kambing masuk sesalah satu nang kosong. Nah, ada bahasa kita sakah hendaknya menggoda kayak itu. Nah, jadi kita bila kita datang ke sini hendak kayak dia aku masuk ke kasar situ aja. Panas jauh pas angin jauh aja. Nah, tahan ya dulu pada sembahyang paling 5 menit kalau sembahyang mbak salam ayo cuma mencar lagi pas angin mana situ ada apa dalam sembahyang ada patakan sab cobanya mbak salam ayo hanya mundur gitu. Nah, jangan sampai sembahyang tuh puang lihat akan sapuang-puangnya hanya datang di sini pulang malah satu, jangan. Itu bukan tata cara sembahyang berjamaah. Nah, jadi bibinian sama bibinian. Wa yamaudian salatil masjid bi salatil imam bahwa alimun bi salati ajzahu ma lam yataqaddam alaihi. Orang yang berimaman itu syaratnya jangan sampai si makmum mendahului imam. Nah, ini sebaliknya imam ya dan terdahulu ucapannya pada geraknya Allahu Akbar. Orangnya belum rokok lagi. Jadi dari belakang miring ini sekali dulu. Nah, makanya jadi imam itu ada aturannya juga. Jadi Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah gitu kan. Ba'aliyah gitu nah, jangan tadudi. Allahu Akbar. Hanya kaget umbai Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Bila sujud bar dah itu anak sudah di sejadah. Nah, anak sudah sami Allah Akbar. Jangan Allah Akbar ya, mesti bergerak. Nah, jangan sampai gitu. Makmum nak kasihan. Maka bila makmum terdahulu pada imam, kada sahnya be imaman. Nah, kayak itu tuh. Wa in shalla bil masjid wal ma'mum kharijan masjid qariban minhu huwa aliman bi salatihi wa la hanuna jaza. Jika dia sembahyang di masjid atau makmum di luar masjid tapi para ia mengetahui dengan sembahyang maka dan tidak ada halat padanya maka boleh. Jadi kita berimaman tuh kayak masjid kita lah. Nama pintu masana kalau dari pintu masjid asal lapangannya buka aja. Biar sembahyang tengah kaum situ. Boleh jadi makmum situ. Boleh aja. Asal tahu pin gerakan imam tuh pinandu aja Allah Akbar sami Allah boleh kayak masjid Notapura pin bisa lah mengatur Notapura sampai yang zuhur asar jauh kalau binian di belakang sampai jauhnya para setengah kepala bisa masjid kenalnya lah lihatlah setengah jauhnya kalau sah belakang tak boleh. Nah, anak ada boleh tuh di muka ada boleh tuh di muka. Di belakang tuh biar taharat ada bapak taharat dia taharat apa lapang ada nah
harap lapang tuh boleh aja. Nah, udah kita ini jarang pernah sampai yang hibak kecuali ada raya ya. Kalau jadi raya itu di mana kudung mana kebuncu mana apa boleh aja selama dia tahu gerakan imam, selama tahu gerakan imam. Sumaqala faslun wallahu ta'ala alam. Adakah hendak bertakun? Bila ada pertanyaan masuk. Sembahyang tahajud itu masuklah jam 4 atau setengah 5. Nah, jawabannya alam pada masuk lagi para habis. Artinya masih boleh gitu kan. masih boleh sampai kaum azan. Nah, azan pertama atau kalau bulan puasa itu sampai imsak. Nah, boleh sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud itu apa-apa disembahyangkan. Pokoknya sembahyang apa aja. Sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang apa. Boleh sebanyak-banyaknya berapa rakaat. Sembahyang sunat mutlak biasa aja kah? Boleh. Imam Rabi'atul Adawiyah kan. Itu sih dia. Samalaman ini 1000 rakaat. Ya, yang makan. Bibinian sama laman sembahyang tahajud sembahyang sunat 1000 rakaat, luar biasa. Kayak presiden dalam riwayat presiden bila hendak goreng terus siap pasapan ya kamar siap roh. Kita sudah ada gorengan obahnya. Pian perlu kalau nulun jabahnya perlu biar kasih kita. Bila perlu. Nah, bila jabahnya kada, aku kada dahulu malam ini. Aku minta izin hendak sembahyang laki gue sembahyang saben malam kayak presiden. Nah, siapa presiden dahulu hanya presiden sembahyang sholat sebanyak ini sampai 1000 rakaat semalam. Nah, jadi pian kayak itu juga bini ya. Bila pian hendak keluar pada rumahnya, nah nama pian ada di selaki, padang di rumah, abahnya, apa ini hendak ke majelis, ulahkan kopi dulu apakah? Umi apakah kada aja? Ya, ujung tolak lah, ya tolak, jangan, ulahkan kopi, jangan laki, kan heran, mengunyur tolak, jangan lakinya, nah, kan jadi pahala tuh. Kenapa? Karena di rumah tuh paling kenal pahalanya olahkan kopi menyiapkan ini dan itu. Itulah amalnya bibinian ya memang di situ. Jadi beda amalan bibinian itu lawan lakian masuk surga itu beda. Bibinian itu ya paling nyaman deh di situ Pak. Kayak apa? Sekira laki itu senang. Nah kayak apa sekira laki itu himong. Ya, himungan bener ini aja. Himung itu juga disuruh. Nama himung itu disuruh. Ya itulah memang surganya. Bibina ada di situ. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu hendak masuk surga itu ngalih, benar. Sebab laki-laki itu bila bini berbuat dosa, laki-laki itu berdosa juga nyumpah. Tapi bila laki-laki berdosa, biar ibu-ibu bertanggung dosa laki. Pian keluar rumah kada berjilbab berdosa, laki pian melahirkan berdosa. Amun laki pian keluar rumah bercawat berdosa lah. Pian kada berdosa. Itu bedanya. Pekerjaan dosa laki itu kada ditanggung oleh istri oleh bini, tapi dosa bini ditanggung oleh suami laki seperti itu. Itu bedanya seperti itu. Nah, jadi sembahyang tahajud tadi jam 4 tuh masih masuk, setengah 5 pun masih masuk. Ya, jadi sembahyang tahajud. Jaka kawapian sembahyang tahajud itu memulainya itu cari malam 15 nang bulan purnama. Adalah bulan 15 bulan purnama. Nah, bila ada kena bangun tengah malam
mandi dahulu, mandinya tuh buatakan bulan kalau ke dalam jidar. kayak apa buat bulan dalam jidar antara kalau bulan jidar buat jidar do banyu kena kelihatan bulan tuh di dalam jidar kan nah itu artinya bulan tuh buat dalam jidar. Kelihatan kesana kayak diambil nggak ada batang malam. Nah itu mandinya tuh mandi basah lah. Kayak apa ada mandi basah aja. Maksud mandi basah itu mandi seikungan. Dipakai orang nggak ada mandi basah. Aman dipakai orang, hala kenal pian. Mau kada dipakai orang halus saja. Hendak kenal kan halus kan. Mau hendak kenal dipakai dulu. Mandi, nah mandi sunat. Nah itu juga supaya moha kita bercahaya seperti bulan purnama. Lain mandi kembang lain lah. Itu ada kembangnya, ada bola kembangan. Mandi, mau ada kembang kalau baju harum. Nah, mandi. Imbah mandi hanya wudu. Imbah wudu sembahyang pertama sunat wudu 2 rakaat. Imbah sunat wudu, sunat taubat 2 rakaat. Imbah sunat taubat, sunat istikharah 2 rakaat. Imbahnya sunat hajat. Nah, sunat hajat minta hidayah Allah Ta'ala. Memulainya malam bulan purnama. Nah, malam bulan purnama itu masa bulan sekali nah bulan kedua kayak itu juga malam purnama juga walaupun kada Jumat lagi itu kada mungkin Jumat 2 kali juga ya kan tetap bangun itu juga nah kawat 3 kali berturut-turut insyaallah jadi berubah itu mudah berangkat haji atau umrah. Keamalan yang dijasakan oleh almarhum Guru Salaman ulun bahari dapat amalan itu ulun amalkan ulun bawai arwah ini julak pada 13 itu jadi kapan 13an kami bahari sembayangan udah tanggal belakang 30. Jadi bulan pertama awal menggawi, bulan kedua awal menggawi bimaman ya lah. Bulan ketiga pas tahiyat terakhir kucing beparak, kucing laki kaminya batal basah kan. Jadi nang makmum dia orang berbadan nama dia salam lagi. Nah, akhirnya Pak tak dahulu si dina makmum belakang juga datang pada ulun. Tak dahulu si kita tenang. Sampai 10 tahun mengamalkan itu mana ada rezeki kawa tolak haji. Itu salah satu amalia itu ikhtiar. Jalannya jangan dicari itu deh. Kayak ini tuh tadi dengar datanya tolak sidin. Siapa yang membawa? Nya itu rahasia Allah Taala. Manakah ini halus lah, ini halus. Aslinya urutan ini halus. Sampai di Makkah bayangkan ya. Membaca kada bisa, aku aja membaca Quran bisa aja, Latin kada bisa. Jadi nak tolak tuh membawa gambar guru sekumpul, mbak kada guru sekumpul paling lah guru karatun mbak belum kenal sekumpul, gambar halus, jadi nak gambar puting. Andak di awak, di tas, di baju di mana pun ada kesemuaan. Jadi di sini gambar guru aku di awak aja bandak. Sampai dinaikinya askar di gedung bertanggapan nyata-nyata silau jadi mataku di sintarnya ya tuh yang ada melihat ada menangkap tapi itu untuk mengucap hajar al-aswad pulang awak halus ombak aja sekali aku para presiden Arab itu mengangkat aku jejak isin di bawah gurunya di isin aku dia kanak arahnya halus nah sampai mengucap hajar al-aswad nyaman ada berupahan di sini bulik pulang bulikannya di atas hingga Jakarta oleh nang sponsornya tuliskan bahari. Nah mulai Jakarta di atas orang ke bandara bulik ke Banjar Sorangan ada siapa nama bawa anak jemaah sidin tulis Allah jual jemaah sidin tulis Sorangan aku di sini nanti cucu aja di mata pura cucu sekolah di mata pura
bapak aja nanti cucu doa mana, tapi Allah nang batur hari tengah hari orang hendak sama sigit nyor yang motor menur bendara dah hendak berbelok ke terminal di tengah jalan motor buka kacanya orang ini datang batur langsung aja ke terminal sebarang sampai bawa ke asrama. Nah asrama hanya mencari behali apa namanya telepon kah bareng ada bis telepon arwah Haji Jahrah kan bisa telepon sedang. Nah, telepon sedang bahwa ini ada di mata pura. Nah, aku dari sini juga menjemput hendak menjemput kedatangan. Artinya apa? Barakahnya kayak itu tuh. Kalau mahabbah pura seperti itu. Nah, jadi intinya kita berdoa kepada Allah segala sesuatu itu apa aja tang malam berdoa minta lawan Allah tahajud. Kata awal banyak tahajud itu sedikit 2 rakaat. Nah, kata kawajud tahajud duduk bareng berdoa 4 buting doanya aja Pak Guru Mas. Bila kita bangun malam tuh, bila kata kawa tahajud tuh, kata kawan 4 dosa buting, maksudnya apa? Amin aja. Mengkata kawan 4, alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang kau berikan ulun masih hidup. Mohon goreng tak? Alhamdulillah engkau beri ulun sehat walafiat. Alhamdulillah engkau beri ulun rezeki. Alhamdulillah engkau tutup aib ulun selama ini. Bangun guring di hati kita nih. Bila kata kau juga doa itu, bila bangun duduk amin gitu aja. Makanya jamin akan. Itu jam itu wali-wali, tuan guru, aulia Allah Ta'ala itu bangunan mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Ini ciri khas orang wali itu biar nang didoakannya tuh muslimin dan muslimat. Beda lawan kita, amun kita berdoa kesan kita aja, dan aku dan keluargaku dan anakku itu kita. Tapi kalau wali itu mendoakan muslimin dan muslimat, jadi kita amin, amin, itu aja doanya amin. Ya kita lanjutkan. Jadi membaca amin itu barang sehari itu 457 kali. Kenapa aja jadi kayak itu? Itu amalan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sehari ini mengaminakan doa kita itu ya 457 kali. Jadi doa pian itu ada amin 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 aja amin amin. Marah-marah lagi amin dulu Pak. Amin amin percaya amin 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 amin. Itu nyaman tak? Setiap hari baca binatang duduk kena baca amalan itu. Nah itu akan doa amalan yang diamalkan oleh malaikat Jibril mengaminakan doa kita berdaan setiap hari itu sebanyak 457 kali. Nah, apa jadi itu itulah 457 doa Nabi, doa malaikat Jibril. Ya silakan adakah nang hendak bertakon? Bila ada kita sudah ya. Ada ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Allah meluaskan rezeki kita yang halal lagi banyak lagi barakat. Allah tolong kita dalam taat amal ibadah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Memurahkan rezeki yang banyak lagi halal dan Allah Subhanahu wa taala segala bintang surga dan malaikat dan Allah golongan kita bersama-sama orang saleh dunia dan akhirat ini ya. Aku dan salih ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.